Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita membuat pendahuluan dari artikel ilmiah. Biasanya kan kita bingung ya, mulai dari mana sih kalau kita bikin artikel ilmiah itu. Biasanya kan yang paling mudah ya dari pendahuluan, karena pendahuluan itu eh, paling awal gitu. Nah, di sini kita akan berbicara terkait pendahuluan itu. Nah, untuk pertama-tama, kita siapkan dulu judul artikel yang ingin teman-teman tulis. Misalnya nih, saya udah nyiapin ini. Misalnya judul artikel ilmiahnya tentang ini. Analisis dampak live TikTok dan diskon dalam TikTok Shop terhadap perilaku konsumsi di era digital. Nah, misal kita tulis dulu judulnya di sini. Nah, kemudian kan abstrak. Nah, pasti teman-teman juga nanti akan menulis pendahuluan gitu. Kalau abstrak, untuk menulis abstrak bisa diakhirkan juga bisa. Tapi di sini kita akan bahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui yaitu tentang membuat kerangka dari pendahuluan itu. Jadi kerangka yang ingin ditulis pada setiap paragrafnya. Misal paragraf 1 ingin bahas apa, kemudian paragraf kedua ingin bahas apa, kemudian yang ketiga, dan selanjutnya ingin membahas tentang apa. Jadi, kita akan membuat kerangka itu dari AI. Salah satunya di sini kita akan memanfaatkan ChatGPT, dan nanti ada juga AI-AI lain, kita bandingkan kira-kira AI mana yang bagus, seperti itu. Kita copy aja judulnya di sini. Nah, prompt-nya kita tulis. Buatkan kerangka pendahuluan dari artikel ilmiah berjudul. Nah, ini di depannya ini judulnya ini, kemudian kita enter saja. Nah, di sini kita akan dibuatkan dari kerangka pendahuluan tersebut. Nah, jadi kita nanti akan menulis ini, teman-teman. Misal paragraf 1 membahas tentang perkembangan teknologi digital yang telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Nah, paragraf kedua membahas ini TikTok sebagai media sosial, TikTok sebagai shop. Dan yang ketiga, fenomena TikTok dan berbagai penawaran diskon bersama menjadi daya tarik utama konsumen. Nah, ini teman-teman yang bakal kita tulis nantinya di pendahuluan. Jadi misal ini kita buat kerangkanya dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti setiap paragraf nanti dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Atau teman-teman juga bisa menggunakan AI lain. Misal Gemini. Sini Gemini dari Google, AI dari Google. Kita juga bisa gunakan. Nah, perintahnya juga sama teman-teman. Tinggal masukin ke Gemini-nya. Misal nih, di sini. Set. Nah, nanti akan dibuatkan juga. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kira-kira mana kerangka yang bagus untuk teman-teman tulis dan gampang untuk mencari referensinya seperti itu. Di misal paragraf pertama, gambaran umum tentang perkembangan e-commerce dan medsos. Kemudian popularitas TikTok,
perkenalkan fitur TikTok Shop, kemudian apa selanjutnya, dan seterusnya. Nah, nanti di paragraf terakhir biasanya tentang tujuan penelitian, kemudian ada kekurangan atau gap dari penelitian terdahulu, apakah sudah ada penelitian yang membahas tentang ini atau belum, seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti tinggal dikembangkan menjadi satu kerangka menjadi satu paragraf. Jadi nanti totalnya akan menjadi beberapa paragraf. Atau teman-teman juga bisa menggabungkan antara kerangka yang ada di ChatGPT ini untuk digabungkan dengan yang ada di Gemini. Jadi misal paragraf 1 tentang ini, gambaran secara umum. Kemudian paragraf kedua kita masukkan yang dari ChatGPT. TikTok sebagai media sosial yang berkembang melalui TikTok Shop. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan saja kira-kira kerangka mana yang bagus buat teman-teman tulis seperti itu. Atau kita juga bisa pakai Claude ya teman-teman. Cloud AI. Nah, di sini kita juga bisa pakai Cloud AI. Kita kalau udah punya akun kita tinggal login aja. Tapi kalau belum bisa membuat akun terlebih dahulu nanti dengan menggunakan nomor HP otomatis nanti jadi akunnya seperti itu. Kita tunggu. Agak ngelag ya teman-teman. Dan pada umumnya di pendahuluan ini biasanya itu menggunakan kerangka segitiga terbalik. Jadi segitiga terbalik itu kan konsepnya dari umum ke khusus. Jadi paragraf pertama dan kedua itu masih secara umum. Nanti mengerucut sampai paragraf yang terakhir itu secara khusus. Biasanya seperti itu teman-teman. Tapi juga ada beberapa artikel yang memang menggunakan konsep segitiga seperti biasanya. Jadi dari khusus, kemudian umum seperti itu. Nah, tapi bagusnya kita, kalau saya biasanya pakainya segitiga terbalik seperti itu. Nah, ini kita chat saja obrolan. Nah, chat baru. Nah, perintahnya juga sama teman-teman. Kita enter saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita ini tinggal milih aja teman-teman. Nggak perlu dimasukin semua, tapi kira-kira kerangka mana nih yang paling bagus, yang paling cocok. Karena kalau kebanyakan pendahuluan juga tidak baik juga. Karena pada umumnya pendahuluan itu sekitar 20-30% saja sudah cukup dari isi artikel itu. Jadi misal ini pengenalan, kemudian fenomena, kemudian tren, kemudian jadi setiap subbab ini diambil beberapa saja teman-teman. Misal latar belakangnya satu saja, diambil pengenalan ini. Kemudian identifikasi masalah, diambil dua atau satu saja sudah cukup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir biasanya ini membahas tentang paragraf terakhir itu tentang tujuan penelitian dan kesenjangan penelitian terdahulu. Kira-kira sudah ada belum sih penelitian yang sudah membahas tentang judul yang teman-teman tulis gitu. Kalau ada, nah apa bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman? Seperti itu.
karena gap atau novelty itu biasanya di beberapa jurnal perlu dituliskan di bagian tujuan penelitian yang bagian pendahuluan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengembangkan paragraf ini menjadi paragraf yang utuh. Kerangka ini menjadi paragraf. Nanti kita juga bisa pakai AI, teman-teman. Jadi ada beberapa AI yang bisa kita manfaatkan untuk menulis paragraf dari pendahuluan ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.